Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B Praktikum Kepemimpinan yang beranggotakan saya Teca Apriani dengan NIM D1A019011 dari kelas B 2019. Putri Lestari. Saya dari kelas B angkatan 2019 Fakultas Peternakan dengan NIM D1A019022. Febriana Puspadewi dari kelas B. NIM saya D1A019062. juga Dana tim D1A09093 kelas B angkatan 2019. Maridoka Reza Fadila, NIM D1A019187 dari kelas B angkatan 2019. Coronavirus disease atau kita biasa menyebutnya dengan COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Cina yang penyebarannya saat ini sudah mencapai berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Atas hal tersebut, banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah di Indonesia menerapkan berbagai macam kebijakan termasuk Kementerian Kesehatan. Kebijakan Kementerian Kesehatan pastinya sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia. Atas hal tersebut, disediakan kami dari kelompok 4B Praktikum Kepemimpinan untuk menyampaikan sedikit dari banyak sekali kebijakan yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebijakan yang pertama, berdasarkan surat edaran nomor HK.02.01/Menkes/200/2020 tentang protokol isolasi diri dalam penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut berisi yang pertama, jika sakit tetap di rumah. Kedua, himbauan agar melakukan isolasi diri sendiri. Ketiga, ada panduan saat melakukan isolasi diri. Dan yang keempat, ada jika kita termasuk ODP maka kita wajib melakukan isolasi diri selama 14 hari. Kelima, ada panduan saat melakukan pemantauan diri sendiri. Keenam, ada pencegahan COVID-19. Yang ketujuh, ada penggunaan masker saat melakukan isolasi diri sendiri. Surat edaran tersebut ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, baik untuk diri sendiri, untuk orang di sekitar kita, maupun untuk keluarga kita. Kebijakan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 16 Maret 2020 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto. Opini saya mengenai kebijakan pemerintah tentang isolasi diri merupakan kebijakan yang telah benar untuk ditetapkan, karena dengan kita melakukan isolasi diri maka kita telah melakukan upaya untuk mencegah virus corona terpapar pada diri kita. Telah diketahui berdasarkan surat edaran nomor HK.02.02/Romawi 2/2020 tentang revisi ketiga pedoman pencegahan COVID-19. Dalam surat edaran tersebut tertera bahwa COVID-19 dapat menular antar manusia melalui perantara percikan batuk atau bersin. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Devriman Jafri, seorang ahli epidemiologi Universitas Andalas Padang. Beliau berpendapat bahwa isolasi diri merupakan upaya dalam mencegah penyebaran rantai corona. Isolasi diri bisa digunakan untuk meningkatkan imun. Beliau berpendapat bahwa isolasi diri perlu dilakukan karena kita tidak mengetahui manusia mana saja yang telah terpapar virus corona atau tidak. Dengan melakukan isolasi diri, maka diharapkan kita dapat meningkatkan imun kita menjadi lebih kuat agar virus corona tidak terpapar pada tubuh kita. Namun, kebijakan isolasi diri juga memiliki dampak negatif, terutama di sektor ekonomi. Salah satunya berdampak negatif pada pekerja di sektor informal. Para pekerja di sektor informal sekarang tidak dapat melakukan pekerjaan yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Akibatnya, para pekerja di sektor informal sekarang tidak memiliki pemasukan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Sekretaris Kemenko Susi Wijono yang dapat diakses melalui antaranews.com. Beliau menyatakan pendapat bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial yang ditunjukkan pada para pekerja informal yang terkena dampak virus corona. Bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah daerah. Namun menurut pendapat saya, penyaluran bantuan tersebut masih belum merata dikarenakan orang yang dianggap mampu masih dapat menerima bantuan tersebut, sedangkan orang di sekitarnya yang dianggap tidak mampu justru tidak menerima bantuan tersebut. Kebijakan untuk isolasi diri juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental. Orang-orang yang melakukan isolasi diri di rumah dan mereka tidak memiliki pekerjaan apapun di rumah dan mereka dalam kondisi tekanan yang sangat banyak dapat
memicu dan meningkatkan stres dan depresi yang tinggi. Hal tersebut didukung pernyataan dokter spesialis kejiwaan psikiater Novi Rianti Yusuf yang dapat diakses melalui cnn.com. Beliau menyatakan pendapat bahwa dalam pandemi ini dapat meningkatkan rasa cemas, stres, dan depresi, serta dapat meningkatkan rasa ingin bunuh diri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai suatu keputusan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam menangani wabah virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Menurut surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.001.Menkes/169/2020 tentang menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emergen tertentu. Surat ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020. Dalam keputusan surat ini telah memutuskan bahwa telah menetapkan rumah sakit rujukan sebanyak 132 rumah sakit yang tersebar luas di 34 provinsi di Indonesia. Rumah sakit rujukan ini memiliki tugas yang pertama melakukan penata laksanaan diagnosa kasus, yang kedua memberikan pelayanan rujukan, ketiga meningkatkan kapasitas SDM, keempat melakukan pencatatan dan pelaporan. Dalam surat keputusan ini juga menyebutkan bahwa biaya perawatan pasien mendapatkan pergantian menurut undang-undang. Kemudian, penyampaian laporan harus secara berkala dan penanggulangan flu burung itu dicabut atau tidak berlaku lagi. Biaya dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIFA. Sedangkan laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 ini lebih ke teknisnya seperti menyusun standar operasional, evaluasi mutu dan supervisi, serta rekapitulasi data, sehingga yang laboratorium pemeriksaan COVID-19 melaporkan hasil dari pemeriksaan tersebut ke laboratorium rujukan nasional. Kemudian laboratorium rujukan nasional itu merekapitulasi dan diumumkan ke publik. Itu adalah surat keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dari kedua keputusan itu menurut saya cukup baik, karena dengan adanya rumah sakit rujukan dan laboratorium itu membantu untuk proses penanganan virus COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, protokol kesehatan yang berisi: jika Anda merasa tidak sehat, demam di atas 38 derajat Celcius dan batuk pilek, istirahat di rumah, dan bila keluhan berlanjut segera melapor ke pihak yang sudah ditentukan. Pada saat berobat, Anda harus lakukan tindakan berikut: gunakan masker apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk dengan benar, usahakan tidak menggunakan transportasi massal. Yang kedua, tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika memenuhi kriteria COVID, maka Anda dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan itu untuk penanganan COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria, Anda dipersilakan untuk pulang. Dan jika memenuhi gejala tersebut, maka Anda harus diisolasi. Ketiga, di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen pemeriksaan laboratorium dan rawat di ruang isolasi terlebih dahulu sebelum diputuskan hasilnya. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Hasil pemeriksaan akan keluar 24 jam setelah pemeriksaan dilakukan. Jika hasilnya positif, maka penderita harus diisolasi saat itu juga. Dan jika tidak, Anda dipersilakan untuk pulang. Jika Anda sehat, namun Anda riwayat berpergian, maka Anda harus 14 hari isolasi diri di rumah. Atau pernah kontak dengan gejala COVID atau terindikasi, maka Anda harus menghubungi hotline center corona. Selanjutnya, protokol perbatasan dari pemerintah yang berisi cegah di pintu masuk, yaitu di bandara, pelabuhan, dan tempat-tempat yang berpotensi menyebarkan secara cepat. Yang kedua, mendeteksi pelaku perjalanan yang sakit di perjalanan datang dari luar negeri. Pelaporan kasus suspek COVID harus dilakukan secara benar dan nyata. Melakukan isolasi bagi terindikasi atau positif, dan melakukan karantina bagi yang sehat.
Himbauan bagi pelaku yang akan memasuki wilayah Indonesia diharapkan tidak akan memasuki sampai jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, yaitu protokol komunikasi dari pemerintah yang berisi agar masyarakat Indonesia yang lain tetap tenang di tengah pandemi COVID dan masalah-masalah lain seperti ekonomi, kerja, dan lain-lain. Opini dari saya yaitu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan dan menjalankan protokol atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan baik dan menaatinya, yaitu dengan cara stay at home atau lain sebagainya. Kali ini saya akan menyampaikan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 kepada seluruh jamaah haji di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang terdapat pada Surat Keputusan Kementerian Kesehatan nomor HJ 0101-946-2020. Maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut untuk menyikapi wabah COVID-19 yang melanda di penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Kenapa kebijakan tersebut diberikan? Karena jamaah haji di Indonesia lebih dari 67% merupakan lansia, yang mana lansia tersebut memiliki riwayat penyakit berupa diabetes, darah, gula, maupun jantung. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penyakit menular layaknya COVID-19. Selanjutnya, saya akan menyampaikan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh jamaah haji di Indonesia. Pertama, banyak makan makanan bergizi, perbanyak makan sayur dan buah. Yang kedua, istirahat yang cukup agar jamaah haji tidak mengalami kelelahan. Yang ketiga, minum air yang cukup agar jamaah haji terhindar dari dehidrasi. Yang keempat, jamaah haji harus menggunakan masker, terutama ketika berada di dalam kerumunan. Yang kelima, sering mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer ketika air sulit untuk ditemukan. Yang keenam, jangan mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak. Yang ketujuh, senantiasa berolahraga secara teratur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedelapan, hindari berkunjung ke pasar hewan atau jangan dekat-dekat dengan unta atau binatang lain yang kiranya memiliki potensi untuk menularkan suatu penyakit. 9. Jika mengalami demam, batuk, ataupun sesak nafas, langsung pergi ke dokter untuk berobat. Opini dari saya atas kebijakan tersebut, saya sangat mendukung kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut sudah tepat dalam langkah pengambilan, sangat cocok diterapkan kepada jamaah haji yang masih berada di luar negeri ataupun masih melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya saya akan membahas tentang PSBB yang ada di Indonesia. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah ini guna mencegah meluasnya wabah COVID-19 atau virus corona yang ada di Indonesia. Terdapat dengan 4 provinsi dan 22 kabupaten atau kota yang berada di Indonesia telah menerapkan PSBB ini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini adalah Pak Ahmad Yuryanto. Kembali memperbaharui informasinya tentang virus corona yang ada di Indonesia. Menurut Yuri, 9 Mei kemarin tercatat ada 13.645 kasus COVID-19 atau bertambah 533 kasus baru dari hari sebelumnya yang mencapai 3.112. Penambahan kasus baru tersebut tercatat terjadi di 25 provinsi yang ada di Indonesia. Penambahan tertinggi tercatat pada tanggal 5 Mei 2020 yaitu sebanyak 484 kasus yang tercatat di Kemenkes RI. Tingkat kasus positif yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang kurang kesadaran terhadap adanya PSBB dan tidak juga disiplin untuk tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan. Kata Pak Yuryanto, manakala kasus positif bertambah terus, maka berarti disiplin untuk tetap di rumah tidak dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Sementara secara total persebaran kasus penularan COVID-19 terjadi di 34 provinsi atau di seluruh Nusantara di wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan jumlah penularan tertinggi, yakni sebanyak 5.065 pasien positif COVID-19. Dengan adanya hal ini disayangkan karena peningkatan jumlah kasus di Indonesia merupakan salah satu terbanyak di wilayah Asia Tenggara.
Jika dicermati pula, jumlah kematian akibat virus corona ini semakin melonjak. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia lebih banyak. Pasien atau yang meninggal akibat COVID-19 ini tercatat hingga pada tanggal 4 Mei sebanyak 864 orang. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Angka kematian akibat virus corona di Singapura saja sebanyak 18 orang, sedangkan di Filipina sebanyak 623 orang dan di Malaysia sebanyak 105 orang. Gambaran peningkatan kasus dan angka kematian menunjukkan penanganan wabah corona di Indonesia masih memerlukan tenaga ekstra, terlebih di beberapa daerah di mana terdapat banyak kasus virus corona. Kedisiplinan warga juga menjadi tantangan dalam penerapan PSBB ini. Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat pada periode 13 sampai 28 April 2020 terdapat 23.310 pengendara motor yang mendapat surat teguran. Hal tersebut sangat disayangkan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap COVID-19 ini. Ada dua jenis peraturan PSBB yang paling banyak dilanggar, yaitu 1. Penggunaan masker saat berkendara dan jumlah penumpang kendaraan roda 4 yang melebihi separuh kapasitas mobil. Tercatat 13.096 pengendara motor tidak menggunakan masker. Sepanjang 24 April hingga 2 Mei 2020, sebanyak 29.166 kendaraan pemudik dari wilayah DKI Jakarta mudik ke daerah Jawa Barat. Pemantauan dan evaluasi PSBB di daerah Jakarta. Tujuannya, menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19 atau Corona ini. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh gugus tugas COVID-19 sesuai dengan tingkatan wilayah. Indikator keberhasilan, jumlah kasus dan sebaran kasus. Sanksinya adalah pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Kedua, sanksi pidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Berikut pemantauan PSBB di jalan tol. Pantauan pada tanggal 10 April 2020 dengan sasaran pemantauan kendaraan yang belum menerapkan jarak aman antar penumpang. Lokasinya berada di 3 gerbang tol, yaitu gerbang tol Kapuk Jakarta, gerbang tol Tomang, dan gerbang tol Cikunir 2 Jalan Tol Lingkar Luar. Berikut data kendaraan yang belum menerapkan jarak aman pada penumpang, yaitu sebanyak 17 bus, 41 kendaraan pribadi, dan 23 truk. Beberapa fenomena pelanggaran kebijakan di atas menurut ketegasan pelaksanaan kebijakan PSBB. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tentu tidak akan ada efek jera bagi masyarakat yang kedapatan melanggar PSBB di wilayah Indonesia. Penerapan kebijakan pembatasan sosial juga digunakan sebagai salah satu strategi untuk menekan hingga memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan penularan corona ini juga, pembatasan sosial harus diimbangi dengan beberapa strategi lain. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat hingga 3 Mei 2020 telah melakukan uji spesimen sebanyak 112.960 spesimen menggunakan metode Polymer Chain Reaction atau PCR di 89 laboratorium yang tersebar di wilayah Indonesia. Dari 83.012 spesimen yang diperiksa, didapatkan data 71.820 orang negatif terhadap COVID-19. Berikut hak dan kewajiban warga DKI Jakarta selama PSBB. Yang meliputi hak 1. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintahan provinsi. 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis. 3. Memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19. Keempat, kemudahan akses menyampaikan aduan seputar COVID-19. Kelima, pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan atau terduga COVID-19. 6. Mendapatkan bantuan sosial jika termasuk kriteria penduduk rentan terhadap PSBB. Yang terakhir, mendapatkan intensif usaha jika terdapat pelaksanaan PSBB. Yang selanjutnya ada kewajiban PSBB, mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan PSBB, ikut serta dalam pelaksanaan PSBB, mengikuti tes COVID atau sampel COVID apabila telah ditetapkan untuk pemeriksaan petugas,
melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan isolasi mandiri dan tempat tinggal sesuai dengan rekomendasi tenaga medis. Yang terakhir, melaporkan kepada tenaga kesehatan jika diri atau keluarga terpapar COVID-19. Sesuai data yang saya paparkan barusan dan opini-opini dari masyarakat maupun dari kepolisian, diharapkan sebagai warga yang baik, warga negara yang baik akan membantu pemerintahannya menuju jenjang yang lebih baik pula. Dengan menerapkan PSBB dan dengan menerapkan stay at home akan menekan jumlah kematian dan penyebaran COVID-19 serta bisa memutuskan penyebaran COVID-19 tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu guys.